Shalom semuanya. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan pada hari ini. Kami bisa berkumpul di sini Tuhan untuk mendengarkan renungan. Kiranya apa yang kami dengarkan ini nanti bisa kami simpan dan kami renungkan di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, judul renungan pada pagi hari ini yaitu percaya dalam rencana Tuhan. Mari kita buka ayatnya di Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tetapi akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Kehidupan di usia muda kita ini tuh penuh banget dengan banyak pilihan, rencana, dan kadang juga kebingungan. Ada banyak hal yang kita ingin impikan dan harapkan untuk masa depan kita, seperti pendidikan, karir, ataupun cita-cita kita. Kita ingin meraih cita-cita dan mencapai keberhasilan, tapi di sisi lain kita tuh juga sering merasa takut akan ketidakpastian. Saat rencana kita tidak berjalan seperti yang kita inginkan, kita mulai meragukan Tuhan, seperti kita tuh bertanya-tanya apakah Tuhan tuh benar-benar peduli ya sama kita. Tetapi di firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Ayat ini tidak mengatakan untuk percaya hanya ketika kita keadaan baik saja atau ketika rencana berjalan sesuai dengan harapan kita saja. Tetapi ayat ini itu mengundang kita untuk percaya semuanya kepada Tuhan. Bahkan ketika kita tidak mengerti apa yang terjadi. Tuhan adalah pribadi yang maha tahu dan maha kasih. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita meskipun seringkali jalannya tampak berbeda dari yang kita bayangkan atau dari yang kita harapkan. Nah, lalu ada empat poin penting yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, Tuhan itu lebih mengenal kita daripada diri kita sendiri. Terkadang kita tuh memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu atau mengejar suatu impian kita. Kita berpikir bahwa itu adalah yang terbaik untuk kita. Namun Tuhan itu tahu kita daripada diri kita sendiri. Dia tahu kelebihan, kekurangan, dan hal-hal tersembunyi yang mungkin tidak kita sadari. Tuhan tahu rencana apa yang paling sesuai untuk pertumbuhan rohani dan karakter kita. Yang kedua yaitu, kepercayaan pada Tuhan membutuhkan penyerahan diri. Percaya pada Tuhan itu berarti kita tidak bersandar pada pemahaman kita sendiri. Sebagai anak muda, kita mungkin merasa sudah tahu apa yang kita inginkan dan bagaimana caranya untuk mencapainya. Tetapi penyerahan diri kepada Tuhan berarti kita itu mengakui bahwa pengetahuan kita itu terbatas. Kita tidak bisa melihat masa depan kita, sedangkan Tuhan itu bisa melihat segalanya dengan jelas. Tuhan yang menentukan masa depan kita juga. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepadanya, kita memberikan kendali penuh kepada Tuhan untuk mengarahkan langkah kita. Percayalah, Tuhan itu seringkali menuntun kita melalui jalan yang tak terduga, bukan untuk membuat kita menderita, tetapi agar kita tuh bertumbuh dan semakin kuat di dalam iman kita. Dia membentuk karakter kita melalui proses ini, dan kita akan semakin mengenalnya sebagai Allah yang setia dan penuh kasih. Yang ketiga yaitu, rencana Tuhan itu mungkin tidak sesuai dengan harapan, tapi selalu sempurna. Sebagai anak muda, kita tuh memiliki banyak mimpi dan rencana yang besar. Kita ingin sukses, bahagia, dan dihargai. Tapi saat rencana kita tuh gagal, kita harus sering kecewa dan mulai meragukan Tuhan. Tapi ingatlah, rencana Tuhan itu jauh lebih besar daripada pemikiran kita sendiri. Dia tahu apa yang kita perlukan untuk masa depan kita, bahkan ketika kita tidak bisa melihat hasilnya sekarang. Seringkali Tuhan itu membawa kita ke jalur yang berbeda dari yang kita harapkan. Mungkin Dia akan membiarkan kita melewati masa sulit atau menunggu lebih lama dari yang kita inginkan. Tetapi setiap kali kita menghadapi kesulitan, percayalah bahwa itu adalah bagian dari proses Tuhan untuk mempersiapkan kita. Ketika kita sabar dan percaya dalam rencananya, kita akan melihat bahwa apa yang Dia sediakan jauh lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Yang keempat, yaitu belajar berserah dengan penuh keyakinan. Kepercayaan pada Tuhan bukan hanya soal percaya bahwa Dia ada, tapi juga menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Setiap kali kita merasa takut atau bingung, berdoa dan katakan, Tuhan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku percaya bahwa Engkau akan menuntunku. Saat kita mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, kita akan merasakan damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran kita.
pesan atau kesimpulan yang kita dapat pada renungan pada hari ini yaitu percaya pada Tuhan memang tidak mudah, terutama ketika kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun jangan lupa bahwa Tuhan itu lebih tahu apa yang kita perlukan daripada apa yang kita inginkan. Dia adalah Allah yang setia dan rencananya selalu sempurna, tetapi percayalah dan bersandar padanya dalam setiap langkah yang kita ambil. Ketika kita menaruh iman kita di dalam Dia, Tuhan akan meneruskan jalanmu dan memberkati kita dengan masa depan yang penuh harapan. Sebelum kita menutup renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan ini bisa kami simpan, Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati teman-teman kami yang akan melanjutkan aktivitas pada hari ini, Tuhan. Kiranya Engkau melancarkan aktivitasnya dari pagi sampai dengan selesai, Tuhan. Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.